Tentunya di sebelah kanan nanti saya akan jelaskan secara detail tentang sejarah Jabal Sur ataupun Gua Sur ini. Di sebelah kanan di sini ada apa? Ada gunung kan, dan di ujungnya di sana ada gua. Kenapa tempat tersebut banyak orang mengunjungi? Karena Rasulullah saat ingin hijrah ke kota Madinah, Rasulullah transit selama 3 hari 3 malam di dalam gua tersebut. Jadi Rasulullah setelah menginjak dewasa dan Rasulullah sudah terang-terangan mengajak orang-orang kafir Quraisy ataupun penduduk kota Mekah untuk percaya kepada Rasulullah dan untuk ikut kepada Rasulullah, maka pada saat itulah memicu kepada orang-orang kafir Quraisy. Karena banyak orang kota Mekah ini percaya dan ikut kepada Rasulullah, dan pada saat itulah orang kafir Quraisy mengadakan sayembara. Barang siapa yang mendapatkan Muhammad ataupun Rasulullah hidup ataupun mati, dia akan berhak mendapatkan 100 ekor onta. Maka orang kafir Quraisy yang lainnya, penduduk kota Mekah, semangat ingin menangkap Rasulullah dan ingin membunuh Rasulullah, karena pada zaman Rasulullah pada saat itu mempunyai induk onta sudah jadi orang yang terkaya, apalagi 100 ekor onta. Mempunyai induknya onta saja sudah jadi sultan, apalagi 100 ekor onta. Semangat ingin menangkap Rasulullah. Dan setelah Rasulullah mendengar bahwasanya Rasulullah ingin ditangkap, ingin dibunuh oleh orang kafir Quraisy, maka pada sore harinya Rasulullah pergi ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah mengajak Sayyidina Abu Bakar, di mana Rasulullah ingin hijrah dan ingin ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar menerima ajakannya Rasulullah SAW. Dan setelah itu Rasulullah pulang ke rumahnya. Setelah pulang Rasulullah ke rumahnya, pada malamnya rumah Rasulullah sudah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy, dilengkapi dengan senjata, dilengkapi dengan pedang, mana agar Rasulullah tidak bisa kabur dan tidak bisa melawan. Dari depan, dari samping, dari belakang rumah Rasulullah sudah dikepung oleh orang kafir Quraisy. Lalu salah satu orang kafir Quraisy itu meminta kepada salah satunya, coba intip Muhammad apakah masih ada di dalam. Setelah diintip, setelah dilihat, dicek, oh Muhammad masih ada di dalam, kata orang kafir Quraisy sedang berbincang-bincang dengan Ali. Maka pada saat itulah dijaga dengan ketat agar Rasulullah tidak bisa keluar ataupun tidak bisa kabur dari rumahnya. Apa yang dibicarakan Rasulullah kepada Sayyidina Ali? Rasulullah meminta kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kembalikanlah harta-harta milik penduduk kota Mekah yang dititipkan kepada saya. Nah, jadi Rasulullah sebelum meninggalkan kota Mekah, Rasulullah ingin menyelesaikan amanah yang diberikan kepada Rasulullah, yaitu penduduk kota Mekah itu banyak yang menitipkan harta-hartanya kepada Rasulullah. Kenapa? Karena pada zaman itu banyak penyamun, banyak perampok, banyak maling dan semacamnya. Agar harta-hartanya aman, selamat, maka dititipkan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah sebelum keluar dari kota Mekah, sebelum pergi ke kota Madinah, maka meminta kepada Sayyidina Ali agar dikembalikan kepada pemilik ataupun kepada haknya. Maka Sayyidina Ali menerima amanah tersebut, mengiyakan kepada Rasulullah SAW. Dan di mana Rasulullah juga meminta kepada Sayyidina, wahai Ali, engkau tidur di tempat tidur aku dan memakai selimut aku. Maka Sayyidina Ali juga menerima amanah tersebut. Coba bayangkan bagaimana kalau kita yang diperintahkan menggantikan orang yang ingin dibunuh tidur di tempat tidurnya dan memakai selimutnya. Kalau saya mungkin tidak mau. Tapi Sayyidina Ali itu menerima perintah dari Rasulullah SAW untuk tidur di tempat tidur Rasulullah dan memakai selimutnya Rasulullah. Dan Rasulullah sebelum keluar rumahnya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya Rasulullah sempat melakukan sholat 2 rakaat dan sempat membaca Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Surah apa itu? Jadi Bapak dan Ibu, bacalah istiqomah ayat tersebut. Siapa tahu ada orang yang jelek, mempunyai niat jahat kepada kita, kita tidak nampak ataupun diberikan keselamatan oleh Allah. Saat saya masih kuliah di Madura, saya ketika pergi ke kampus, saya tidak pakai helm. Ketika ada polisi di depan saya baca ayat tersebut, tapi saya tetap nampak. Mungkin saya kurang istiqomah atau bagaimana, saya nggak tahu. Mungkin kurang bersih hatinya, saya juga nggak tahu. Tapi nggak apa-apa, ibu-ibu dan bapak-bapak, bacalah secara istiqomah. Mungkin orang yang mempunyai niat jahat, dari dalam ataupun dari luar tidak nampak. Kalau polisi itu bukan mau niat jahat itu, karena kita tidak mengikuti aturan. Dan setelah itu Rasulullah keluar, langsung tidak keluar dari kota Mekah Rasulullah. Kenapa? Rasulullah sudah tahu karena keluar dari kota Mekah akan terkejar ataupun akan tertangkap oleh orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar pergi ke Jabal Sur tadi tersebut, naik ke Jabal Sur, dan di mana Rasulullah di sana istirahat selama 3 hari 3 malam. Setelah sampai ke atas guanya, ke atas gunungnya, setelah sampai ke mulut guanya,
Sayyidina Abu Bakar tidak memperbolehkan Rasulullah masuk. Kenapa? Karena takut di dalam gua tersebut ada hewan ataupun ada kotoran yang yang sekiranya nanti akan menyakiti Rasulullah. Lalu Sayyidina Abu Bakar membersihkan gua tersebut. Setelah dibersihkan, Sayyidina Abu Bakar mengambil sumbannya, dirobek oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menutupi lubang-lubang yang ada di dalam gua tersebut. Hanya ada satu gua yang belum ditutupi oleh Sayyidina Abu Bakar dikarenakan surbannya Sayyidina Abu Bakar tidak cukup. Setelah selesai dibersihin dan ditutup lubang-lubang tersebut, maka Sayyidina Abu Bakar mempersilahkan masuk kepada Rasulullah SAW. Di mana gua tersebut kecil, tidak sempit, tidak muat untuk dua orang. Rasulullah duduk di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar.